Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala nikmatillah la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa berjumpa lagi di dalam pembelajaran jarak jauh pendidikan agama Islam kelas 5. Mudah-mudahan anak-anakku semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Baiklah anak-anakku yang saya banggakan, untuk kali ini kita akan mempelajari tentang mengenal kitab-kitab Allah. Kitab-kitab Allah ialah wahyu Allah Subhanahu wa taala yang disampaikan kepada para rasul untuk diajarkan kepada umat manusia sebagai petunjuk dan pedoman hidup. Pada dasarnya semua kitab yang diturunkan pada para nabi memuat ajaran tauhid, yaitu mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dan ajaran kebaikan. Percaya kepada kitab-kitab Allah adalah termasuk rukun iman yang ketiga. Allah Subhanahu wa taala menyuruh manusia beriman kepada kitab Al-Qur'an dan kepada kitab-kitab yang diturunkan kepada para rasul sebelumnya. Jika tidak beriman kepada kitab-kitab itu, maka orang itu tergolong orang yang sesat. Kitab-kitab tersebut harus dijadikan pedoman hidup untuk menuntun yang sesat, supaya menuntun manusia supaya terhindar dari kesesatan dan mengatur cara kita bersikap dan berperilaku guna mencapai keselamatan dan kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat. Selain kitab-kitab, di dalam Al-Quran disebutkan adanya suhuf atau sahifah atau halaman-halaman yang berjumlah 100 sahifah. Suhuf adalah firman Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan kepada para nabi atau rasul yang berisi hukum-hukum dasar sebagai petunjuk dan pedoman dalam menjalankan agamanya. Sahifah ini diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada 3 orang nabinya, masing-masing dengan rincian sebagai berikut. 60 sahifah diberikan kepada Nabi Syed alaihissalam, yang kemudian 30 sahifah kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, dan 10 sahifah kepada Nabi Musa alaihissalam. Allah telah menurunkan 4 kitab suci yang diberikan kepada rasul-rasulnya yang berbeda zaman dan umatnya untuk dijadikan sumber kebenaran dan petunjuk untuk memperoleh keselamatan dan kebahagiaan dunia dan akhirat. Keempat kitab suci tersebut adalah yang pertama, kitab Taurat. Kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam kurang lebih pada abad 12 sebelum Masehi di daerah Israel dan Mesir. Kitab Taurat menggunakan bahasa Ibrani. Kitab Taurat yang dalam bahasa Ibrani disebut Torah. Allah Subhanahu wa taala menurunkan kitab Taurat kepada Nabi Musa alaihissalam untuk membimbing kaum Bani Israel. Kitab Taurat adalah salah satu dari 3 komponen, yaitu Torah, Nabin, dan Ketubin. Ketiga komponen ini terdapat dalam kitab suci agama Yahudi yang disebut Biblia atau Alkitab. Orang-orang Kristen menyebutnya Old Testament atau Perjanjian Lama. Dalam kitab Taurat ini ada yang berisi kisah keluarnya Bani Israel dari penindasan Fir'aun di Mesir di bawah pimpinan Nabi Musa alaihissalam. Kitab ini juga menceritakan keberadaan Nabi Musa di Padang Tiah atau semenanjung Sinai selama 40 tahun untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam doanya Allah menurunkan 10 perintah kepada Nabi Musa atau yang dikenal dengan Ten Commandments. Dalam doanya Allah menurunkan 10 perintah yang berisikan 10 poin di bawah ini. Yang pertama adalah hormat dan cintai satu Allah. B. Jangan membuat dan menyembah patung atau berhala. C. Menyebutkan nama Allah dengan hormat. D. Sucikanlah hari Tuhan, yaitu hari Sabat.
yaitu hari ke-7 setelah bekerja 6 hari dalam seminggu. E. Hormati ibu dan bapakmu. F. Jangan membunuh. G. Jangan berbuat zina. H. Jangan mencuri. I. Jangan berdusta. J. Jangan ingin memiliki barang orang lain dengan cara yang tidak halal. Isi kitab Taurat antara lain adalah ajaran tauhid, ajaran mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. B. Nasihat-nasihat kebaikan. C. Larangan-larangan menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. D. Hukum-hukum syariah. E. Kisah dan sejarah nabi-nabi terdahulu. Anak-anakku yang aku banggakan, kitab Allah yang kedua adalah kitab Zabur. Kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam ketika beliau menduduki tahta sebagai Raja Bani Israel pada abad 10 Masehi di tanah Kan'an. Zabur berasal dari kata Zabara yazburu zabron yang berarti menulis. Bahasa yang digunakan kitab Zabur adalah bahasa Kipti. Kitab Zabur berisi 150 surah. Kitab Zabur juga disebut dalam bahasa Arab dengan Mazmur dan jamaknya adalah Mazamur yang berisi 150 nyanyian yang disenandungkan Nabi Daud alaihissalam. Dengan mengungkapkan semua pengalaman yang dialami pada hidupnya seperti dosa, kejatuhan, pengampunan dosa, sukacita atas kemenangannya terhadap musuh Allah dan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Nabi Daud alaihissalam menyatakan bahwa intisari kitab Taurat yang berupa 10 perintah tetap menjadi pedoman hidupnya meskipun Allah menurunkan kitab Zabur kepadanya. Isi kitab Zabur adalah yang pertama ajaran tauhid, ajaran mengesahkan Allah. Yang kedua doa dan zikir. Yang ketiga pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat nasihat-nasihat untuk kebenaran. Anak-anakku yang aku banggakan, kitab Allah yang ketiga adalah kitab Injil. Kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam pada sekitar abad 1 Masehi di daerah Yerusalem. Dalam bahasa Yunani, Injil berarti kabar selamat, pelajaran yang baru atau kabar gembira. Kitab ini pada intinya berisi ajakan kepada umat Nabi Isa alaihissalam untuk hidup dengan zuhud, yaitu menjauhi kerakusan dan ketamakan duniawi. Hal ini bertujuan untuk meluruskan pandangan orang-orang Yahudi yang bersifat materialistis, dan kitab Injil menggunakan bahasa Suryani. Isi dari kitab Injil antara lain yang pertama adalah ajaran tauhid, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, hukum-hukum syariah. Yang ketiga adalah nasihat-nasihat kebaikan. Yang keempat adalah sejarah nabi-nabi terdahulu dan nabi akhir zaman. Anak-anakku yang aku banggakan, kitab Injil yang ada sekarang berbeda dengan kitab Injil yang asli yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Isa alaihissalam. Dalam bentuknya yang sekarang ada sejumlah pengikut Nabi Isa alaihissalam yang memasukkan karangannya ke dalam kitab Injil. Mereka adalah Matius, Markus, Lukas, dan Yahya. Karena itu kitab Injil tersebut dinamakan sesuai pengarangnya, yaitu Injil Matius, Injil Markus, dan Injil Lukas, dan Injil Yahya. Padahal kitab suci harus murni, tidak ada tambahan dari manapun. Baiklah anak-anakku semuanya, untuk sementara 3 kitab suci yang kita bahas pada kali ini. Kitab suci Allah yang diturunkan pertama adalah kitab Taurat, kemudian yang kedua adalah kitab Zabur, yang ketiga adalah kitab Injil. Untuk pembahasan kitab Al-Quran akan kita sampaikan pada pertemuan yang akan datang. Baiklah anak-anakku semuanya, dari penjelasan tadi mudah-mudahan kamu semuanya bisa memahami tentang pentingnya untuk berpegang teguh pada kitab Allah. Karena manusia membutuhkan petunjuk. Manusia ketika menjalankan hidupnya di dunia ini harus berpegang kepada sebuah petunjuk, yaitu kitab suci Allah. Dan pedoman kitab suci yang kita gunakan adalah Al-Quran, karena kita adalah sebagai umat Islam, umat Muslim,
Dan kita yakini bahwa Al-Quran adalah kitab suci yang masih murni, tidak ada tambahan dari berbagai manapun, sehingga kita bisa meyakini. Buktinya adalah bacaan kitab Al-Quran sama dari orang yang berada di seluruh dunia ini. Jadi semoga kita bisa membaca Al-Quran, semoga kita bisa istiqomah membaca Al-Quran, dan semoga kita bisa mengamalkan isi dari Al-Quran. Mudah-mudahan apa yang bisa saya sampaikan ini bisa mendapatkan manfaat bagi anak-anakku semuanya dan bisa menjadi pedoman bagi anak-anakku semuanya. Anak-anakku semuanya yang saya banggakan, semoga apa yang saya jelaskan bermanfaat bagi kita semuanya. Dan jangan lupa kamu kerjakan tugas yang ada di kolom penugasan di bawah ini. Mudah-mudahan kita semuanya tetap diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan orang tua kita, keluarga kita juga tetap diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita semuanya tetap bisa istiqomah membaca Al-Qur'an dan berpegang teguh pada Al-Qur'an dan bisa mengamalkan isi dari Al-Qur'an. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kata-kata yang saya salah atau penjelasan yang kurang tepat. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.